Halo guys, Halo Kak, halo Israel. Gimana nih kabarnya guys? Udah Hamin berapa sih menuju UTBK? Biasanya ada Hamin nggak berapa tahu gitu? Berapa? nggak ngitung Kakak, Gak ngitung ya? Wah, nggak. aku dulu di kalender tuh aku pasang ini, pasang kayak countdown gitu loh, countdown UTBK gitu. Kalau di Google berapa ya? Kita mulai 7.50 ya guys, 7.50. 7.50. Oh, sekitar 87 hari lagi. Ada ya kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan nih. 3 bulan sebelum UTBK. Ya, oke, oke. Oke, mungkin langsung kita mulai aja kali ya guys. Kita langsung mulai aja. eh Sebentar. Gimana ya? Oke. Oke, selamat malam semuanya. Em, Terima kasih udah nyempatin waktunya buat belajar sama aku ya, belajar UTBK sama aku, khususnya pengetahuan kuantitatif gitu. Em, Mungkin yang kemarin udah join juga sama aku, kita udah bahas beberapa soal ya, beberapa soal namun belum semua gitu karena keterbatasan waktu. Kita juga em, udah lihat persebaran materi UTBK itu apa aja gitu, dan kita udah coba bahas satu-satu ya, bahas satu-satu gitu kira-kira soal untuk materi itu gimana gitu. Nah, mungkin untuk kelas kali ini kita bakal fokus ke latihan-latihan soal aja. Nanti kalau misalnya masih ada soal yang kurang dan waktunya masih banyak, nanti aku coba tambahin soal lagi. Dan kalau misalnya kalian ada soal gitu, mungkin bisa kirim di grup. Bisa kirim foto nggak ya? Nggak bisa ya? Kalau di chat, nggak bisa ya? Mungkin nanti di grup. Oke, kita langsung mulai aja ke soal pertama. Nah, untuk soal pertama ini aku kasih waktu 1 menit, 1 menit nih, 1 menit buat kalian jawab coba. Sampai 7.52 ya. Kalau udah 7.52 nanti langsung kita bahas. Ini bentuknya soal ini ya, soal persamaan garis gitu, persamaan garis. Dan ini hitungannya masih gampang guys, masih yang kayak hmm, hitungannya masih belum terlalu susah lah ini. Harusnya kalian bisa 1 menit itu. Oke, ada 7.52 ya. Kita coba bahas ya. Nah, sebenarnya ini simple guys. Diberikan dua persamaan garis, AX plus BY sama dengan 12. Terus persamaan garis yang kedua itu AX plus BY sama dengan 18 gitu. Bedanya cuma di 12 sama 18. Oke, kita coba ya bahas ya. Nah, terus di sini ada dikasih titik-titik yang mereka lewati. Nah, ini tuh sebenarnya ini tuh cuman soal persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel, tapi dibikin seakan-akan nih soal tentang em, persamaan garis yang butuh grafik gitu. Ini sebenarnya persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena ketika kita masukin ini titik-titiknya buat menggantikan x dan y di persamaannya, itu udah menjadi persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, coba ya. Nah, jadi satu persatu ini milik persamaan yang pertama, terus 2,3.
itu milik persamaan yang kedua. Nah, ini langsung masukin aja guys. Jadi kan X-nya di sini satu, Y-nya di sini satu. Jadi persamaan itu jadi A tambah B sama dengan 12. Nah, persamaan yang kedua gimana? Persamaan yang kedua yang masukin aja. Jadi di sini sama dengan 2A tambah 3B sama dengan 18. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah gampang nih caranya. Nah, pertama kita melakukan eliminasi. Cara tepat itu eliminasi dengan cara mengalihkan persamaan yang pertama dengan dua gitu. Kenapa? Karena kita mau hilangin A-nya. Jadi kita mau jadiin sama-sama 2A gitu, biar saling menghilangkan. Nah, kalau kita kalikan 2, jadi ini 2A tambah 2B sama dengan 24 kan ya? 24. Terus di bawahnya tinggal tulis pulang aja guys. 2A tambah 3B sama dengan 18. Dikurangin. Nah, A-nya kan hilang nih, jadi 0 kan. Ini jadi min B. Nah, ini tinggal dikurangi nih. 24 kurang 18. Jadi 6 kan ya? 6. Nah, dapat deh B-nya berapa? B-nya dapat eh min 6. Setelah dapat B-nya, tinggal masukin ke A gitu. Tinggal masukin persamaan yang pertama maksudnya. Tinggal masukin persamaan yang pertama. Ini persamaan pertama. Jadi A min 6 sama dengan 12. Jadi A sama dengan 18. Nah, kalau kalian perhatikan soalnya lagi, ini sebenarnya bisa lebih cepat lagi. Oh, nggak bisa guys. Ini udah cara paling cepat ternyata. Oke, ini cara paling cepat ya. Terus yang tanya tuh A plus B. A plus B. Yaudah tinggal kita em, masukin aja gitu kan. A plus B. Jadi 18 dikurang 6. Sama dengan 12 gitu. Nah, ini kalau kita hitungan cepat nih sebenarnya bisa selesai 30 detik gitu guys. Oke, coba soal yang kedua. Sorry, ini udah pada paham semua kan ya? Udah pada paham semua. Nanti kalau misalnya nggak paham, boleh langsung ini tanya di chat atau enggak langsung unmute aja atau raise hand juga nggak apa-apa. Oke, untuk sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ini 30 detik lagi, 30 detik. Waktu 30 detik, ini aku udah pakai timer gitu. Coba kira-kira yang bakal jawab pertama ini siapa? Oke, udah 30 detik ya guys ya. Ini udah 30 detik. Nah, kenapa aku kasih waktu 30 detik? Karena ini sebenarnya bisa diselesaikan dalam 12 detik. Tergantung seberapa cepat kalian hitung detiknya. Nah, jadi ini sebenarnya cuma soal tambah-tambahan biasa guys. Nah, kalian bisa lihat sini ini sama-sama 1/13. 1 per akar 13 tambah 1 akar per 13. Jadi karena penyebutnya tidak sama, penyebutnya tidak sama ya tinggal tambahin aja gitu. Jadi sama dengan nih kan sama dengan 2 per akar 13 dikuadratin. Nah, jangan lupa sifat pangkat itu distributif. Jadi sini dikuadratin, sini juga dikuadratin. Jadi 2 kuadrat plus per akar 13 kuadrat. Udah deh, jadi 4 bar. Ini kan akar ketemu kuadrat. Akarnya hilang kan ya. Jadi 4 per 13 gitu. Jadi jawabannya C. Tuh, nah, simpel banget guys. Gampang ya? Gampang banget dong. Gampang banget. Oke, ini soal nomor 3 nih. Ini kadar nih. Coba ini berapa 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 lama ya? 1 menit juga deh, 1 menit. Ya, 1 menit. Udah kalian kerjakan dalam 1 menit. Jadi ini kalau misalnya kalian beli buku Om Zero gitu ya, atau persiapan UTBK lainnya gitu, ini masuk ke topik apa ya namanya? Operasi baru, operasi baru. Karena mereka menggunakan simbol-simbol di sini, simbol-simbol untuk kayak
meringkas 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 persamaan-persamaan matematika kayak gitu. Oke, ini ada yang udah dapat belum guys jawabannya guys? Sudah 40 detik berlalu ya. Oke, banyak yang pakai emot mikir nih, banyak yang pakai emot mikir. Kira-kira kenapa nih? Apakah susah atau gimana tuh? Oke, sudah 1 menit ya guys ya. Sudah 1 menit. Kita coba bahas bareng-bareng ya. Coba bahas bareng-bareng. Nah, operasi A pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan metode A. Aduh, ini bilangnya gimana ya? A at B ya, A at B sama dengan AX plus BY min 5. Jika 1 at 2 sama dengan 5 dan 2 at 3 sama dengan 9, berapa kuantitas X? Ini sebenarnya tinggal kalian masukin aja guys. Jadi kalau misalnya kita tulis ulang nih, kan sama dengan AX tambah BY sama dengan 5. Nah, sekarang kita coba kerjain pertama nih. 1 at 2 gitu. 1 at 2. Nah, ini kan A, sini B kan. Di sini B, sini A. Berarti kita tinggal mengganti A dan B-nya. Berarti di sini X tambah B-nya berapa? 2 gitu. 2Y min 5. Sama dengan berapa katanya? Sama dengan 5. Sama dengan 5. Sekarang yang kedua. Yang kedua kan. Yang kedua tuh 2 at 3. 2 at 3. Sama, tinggal tukar A dan B-nya. Berarti A-nya kita masukin 2 kan. 2X tambah B-nya kita masukin 3. 3Y sama dengan berapa? Sama dengan 9. Ketemu apa? Ketemu SPLDV lagi. Sistem persamaan linear dua variabel lagi. Tinggal kita selesaikan kayak tadi. Berarti kan ini persamaan yang ini kan ada persamaan 1, persamaan 2 gitu. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, persamaan 1-nya kita kali 2. Kenapa kita kali 2? Kita mau ngilangin X-nya. Kita mau ngilangin X-nya. Terserah ya, mau ngilangin X dulu atau Y dulu, pasti jawabannya sama gitu. Jadi jangan khawatir gitu, ya jangan jangan terlalu memikirkan itulah gitu. Nah, kalau kita kali 2 persamaan yang pertama kan jadinya 2X tambah 4Y. Ini kita bisa pindahin ya, min 5-nya ke sini gitu. Jadi ini 10. Nah, 10 kali 2 itu 20. Nah, kita tulis ulang persamaan yang kedua. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 9. Nah, tinggal kita kurangin nih. X-nya hilang kan ya? X-nya hilang. Terus 4 kurang 3, Y. 20 kurang 9, 11. Tuh. Y-nya ketemu 11. Nah, setelah itu tinggal masukin aja gitu. Masukin ke bebas mau pilih yang mana. Tapi kayaknya lebih gampang yang pertama-tama gitu. Nah, tinggal kita tulis ulang aja. Substitusi Y-nya maksudnya. Jadi X tambah 2, 11 kan ya. 2 kali 11 min 5 sama dengan 5. Nah, ini tinggal kita selesaikan biasa guys. Tinggal kita selesaikan pakai aljabar biasa. 22 kurang 5 sama dengan 5. X tambah 22 kurang 5 berapa guys? 22 kurang 5 itu 17 ya, 17. 17 sama dengan 5. Jadi X sama dengan berapa tuh? X sama dengan min 12. Oh, ada yang salah hitung nih kita guys. Coba kita salah hitung di mana ya guys? Sebentar. Harusnya benar ya guys ya? Udah ada salah hitung ya? 20 kurang 9 tuh 11, benar. 2 kali 11. Oh, iya guys, kita kurang min 5 di sini guys, ternyata guys. Kita kurang min 5 di sini. Di persamaan yang kedua kita kurang min 5 ya. Oke. Kita ulang ya guys. Oke. Jadi persamaan pertama tadi 2X tambah 4Y sama dengan 20.
Ya, 20. Terus 2x tambah 3y, minimanya pindah ke sini juga, sama dengan 14. 14. Nah, ini jadi y sama dengan 6. Tinggal substitusi. X tambah 2 kali 6 sama, minima sama dengan 5. X tambah 12 minima sama dengan 5. X tambah 12 kurang 5, 7 kan ya, 7. Nah, ini deh, 2. Atau karena, kenapa aku milih memutusin buat hilangin X-nya gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mutusin buat hilangin Y-nya, sebenarnya kan lebih gampang buat hilangin Y-nya kan. Lebih gampang buat hilangin Y-nya, kenapa? Karena kita bakal langsung ketemu X-nya. Cuman kenapa aku nggak hilangin Y-nya dulu? Karena mungkin akan memakan banyak waktu gitu untuk menghitung kali dua kali. Karena yang atas persamaan pertama harus kita kali dua dulu kan. Terus persamaan kedua harus kita kali tiga gitu. Misalnya, eh persamaan pertama kali tiga, persamaan kedua kali dua gitu. Biar sama-sama ketemu 6Y. Sebenarnya itu preferensi masing-masing ya guys. Tergantung tergantung seberapa cepat kalian hitung. Kalau misalnya kalian milih buat Y itu bagus, milih buat ngilangin Y itu bagus, karena nanti bakal langsung ketemu X-nya. Tapi kalau mau pakai cara yang kayak gini juga aman aja guys. Oke, paham ya guys? Harusnya paham ya. Masih SPLDV. Oke, sekarang kita lanjut ke soal geometri. Lanjut ke soal geometri. Soal keempat ya. Soal keempat. Ini aku kasih waktu 1 menit lagi guys. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Jika X tambah jika X, 2X, 3X adalah sudut dari segitiga, dan Y adalah setengah dari salah satu sudut persegi panjang, maka pernyataan manakah yang benar? Kunci dari mengerjakan soal ini gimana guys? Kunci dari mengerjakan soal ini itu harus bisa membaca soalnya dengan benar dan fokus gitu. Jadi meskipun di UTBK nanti kita bakal dikejar-kejar waktu, kalian harus berusaha fokus gitu, fokus. Karena kalau nggak fokus, kita bisa aja salah baca soalnya dan kan soalnya itu jadi susah gitu, padahal nggak. Oke, izin minum ya guys. Izin minum. Oke, udah 1 menit ya guys. 1 menit telah berlalu. Nah, kita coba bahas. Pertama di sini ada segitiga. Berarti kita gambar dulu segitiga. Oh, sebenarnya nggak harus gambar segitiga ya guys. Kalau kalian bisa bayangin tuh bagus. Tapi ini buat visualisasi aja. Oh, sorry. Segitiga aja yang ini. Segitiga gini. Karena kita kan nggak tahu bentuk segitiganya apa gitu. Jadi ini segitiga asal. Dan katanya X, 2X, 3X itu sudut-sudutnya. Jadi sini X, sini 2X, sini 3X. Dari sini kita udah bisa cari X-nya guys. Caranya gimana? Kita tahu kalau sudut internal segitiga itu 180. Kan? Jadi tinggal 180 terus itu sama dengan X tambah 2X tambah 3X. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6X. Nah, jadi ketemu tuh X-nya. Sama dengan 30, ya kan? 30. Dapat X. Dari di sini tuh kita udah bisa tahu nih sudut-sudut di segitiga itu berapa gitu. Di sini ada 30 kan. Terus 2X itu 60. Terus 3X itu 90 gitu. Nah, kita udah tahu informasi ini, kita lanjut ke informasi kedua. Y adalah setengah dari salah satu sudut persegi panjang. Eh, Kuncinya di sini persegi panjang. Persegi panjang berarti bentuknya gimana? Bentuknya kayak kotak biasa gini kan ya? Kotak biasa. Sudut internal dari kotak itu berapa guys? 90 derajat semua kan? 90 derajat semua. Terus katanya Y itu setengahnya. Berarti Y sama dengan berapa? 45 derajat gitu. Karena 90 bagi 2
yaitu 45 derajat. Nah, kita udah dapat X dan Y. Kita lanjut nih, lanjut eh ke pernyataan-pernyataan yang ini gitu. Sudut terbesar segitiga tersebut adalah 90. Benar ya guys, benar gitu. Apakah Y lebih dari 2X? Salah. Apakah Y sama dengan 45? Benar. Apakah 3X lebih dari Y? Benar. Berarti jawabannya, jawabannya berapa guys? Jawabannya adalah hmm, sepertinya ini kesalahan ini guys, kesalahan pembuat soal gitu, karena jawabannya harusnya 1, 3, dan 4 kan, 1, 3, dan 4. Maka satu saya sini 1, 3, dan 4 gitu, 1, 3, dan 4. Karena di sini ada pilihan 1, 3, dan 4 ya, ya gitu deh. Ya kita lanjut deh, lanjut. Tapi harusnya di UTBK tuh nggak ada kesalahan-kesalahan seperti ini guys. Oke, oke, ini mulai agak ribet nih. Karena agak ribet, aku kasih 2 menit, 2 menit. Mulai dari sekarang ya. Ini soal berapa ya? Soal nomor 5 ya? Soal nomor 5. BTW yang tadi paham dong harusnya, paham ya? Kalau misalnya nggak paham nanti chat atau nggak langsung unmute aja guys. Langsung unmute. Oke. Kalau udah ada yang nemu jawabannya, aduh, ini ada jawabannya lagi. Ini abaikan aja guys, abaikan aja. Yang penting kalian ngerti gitu. Jangan terpaku pada jawaban ini ya guys. Menurut tahu jawaban yang itu tuh tadi salah gitu. Coba kalian hitung dulu. Hitung dulu, coba dulu. Nanti kalau misalnya udah nemu, boleh langsung kirim ke chat. Kirim ke chat. Kalau misalnya masih belum nemu, nanti kita bahas bareng-bareng. Itu kuncinya faktorisasi ya guys. Faktorisasi, terus nanti tinggal coret-coret. Tuh udah clue banget. Clue banget buat ngertiin soal ini. Oke, udah 2 menit ya guys ya. Kita mulai bahas. Nah, di sini itu dikasih persamaannya yang ribet-ribet banget. Ribet-ribet banget ya. Kelihatannya ribet sih kalau enggak. Apakah kita harus memperdulikan hal ini? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak harus diperdulikan. Kenapa? Karena ini hanya syarat agar em, persamaan ini tuh berlaku gitu. Eh, simpelnya itu domainnya. Domainnya kan harus ada belajar domain and range gitu ya. Domain and range itu sebenarnya domain buat si X-nya gitu. Syarat-syarat si X-nya. Batasan-batasan untuk si X-nya. Jadi tidak harus diperdulikan. Atau definisi lainnya selain syarat, ini tuh sebenarnya si pembuat nolnya. Si pembuat nol dari X. Jadi sebenarnya ini bisa langsung untuk faktorisasi sebenarnya. Tapi nanti kita coba. Ini bisa langsung untuk faktorisasi, tapi kita coba cara biasa dulu ya. Oke, cara biasa gimana? Kita tulis dulu. Tulis soalnya dulu kan. X kuadrat min 2X 3X kuadrat min X min 2. Oke, gimana cara faktorisasi pangkat 3? Kebetulan karena ini, sorry guys, kebetulan karena semua sukunya itu ada X, kita keluarin X-nya aja. Keluarin X-nya dulu.
Jadi X kuadrat plus X min 2 per 3X kuadrat min X min 2. Oke. Ini kita sederhanain dulu ya, sederhanain. Sederhanain baru nanti kita kalikan sama ini gitu. Sederhanain, coba sederhanain dulu. Nah, ini kan ada persamaan kuadratik, bawahnya juga persamaan kuadratik kan. Kita bisa faktorisasi berarti, faktorisasi. Nah, cara faktorisasi gimana? Aku review lagi ya, cara faktorisasi. Pertama, konstanta. Konstanta di sini yang nggak ada X-nya itu min 2 ya. Itu kita cari faktornya. Cari faktornya, itu berarti kan antara min 2 dan 1, positif 1, atau positif 2 dan min 1. Cara nentuin mau pakai yang mana, itu kita coba jumlahin. Kita jumlahkan, terus kita cek apakah hasilnya plus 1. Ini plus 1 ya guys, plus 1. Nah, di sini yang memenuhi itu adalah yang pertama. Berarti faktornya gimana? Faktornya langsung aja. Di sini X plus 2, terus X min 1 gitu. Kalau ragu, cek ulang aja dikaliin. Oke, itu untuk kasus di mana X kuadratnya ini um, koefisiennya 1. Gimana kalau yang di bawah seperti ini, koefisiennya 3? Nah, caranya itu sama kayak tadi. Jadi faktornya tulisin kan. Min 2, min 1, terus plus 2, plus 1. Plus 2, min 1, terus min 2, plus 1. Nah, terus kita coba kaliin gitu. Kita sekarang nentuin yang mana kalau dikalikan dengan 3, itu hasilnya min 1. Di sini min 1 kan. Oh, aku tulis gini dulu deh. 3X. Nah, tinggal diisi aja tuh di situnya. Nanti tempat yang ini, itu untuk yang kita kalikan dengan 3. Kalikan dengan 3. Yang ini. Tempat yang ini adalah untuk yang kita kalikan dengan 1. Supaya hasilnya adalah plus 1. Oh, sorry, min 1 ya. Ini sorot ya. Wah, bentar. Yang tidak mau hilang gitu. Nah, supaya hasilnya min 1. Supaya hasilnya min 1. Di sini, aku bisa pilih yang min 1 dikalikan dengan 3. Terus di sini plus 2. Nah, coba cek. 3 kali min 1 min 3. Tambah 2. Hasilnya min 1 kan ya. Berarti cocok. Oke, di sini kita udah selesai faktorisasi. Harusnya paham ya faktorisasi. Kalau misalnya nggak paham, nanti unmute aja. Nah, sini kita bisa langsung coret. Sini kan, kita coret. Berarti persamaan tersisa apa? Tersisa X 2, 3X tambah 2. Baru deh kita coba kalikan. Gitu, kalikan 2 plus 2. Nah, di sini X plus 2, di sini juga X plus 2. Bisa dicoret. Maka hasil akhirnya adalah 2X plus 3X plus 2. Gitu guys. Gitu. Oke guys. Nah, apakah bisa ada cara cepatnya? Nah, itu tadi yang aku bilang. Karena ini sebenarnya pembuat nol ya, syarat-syarat yang di sini itu sebenarnya pembuat nol dari si penyebut, ini penyebut, sebenarnya kita bisa gunakan itu sebagai cara cepat untuk faktorisasi. Jadi sangat menguntungkan. Jadi kita hanya perlu memfaktorisasi yang di atasnya tadi. Kalau misalnya kalian lupa cara memfaktorisasi dengan koefisien X kuadrat yang lebih dari 1. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal gini aja guys. Tinggal uh, coba. Ini kan berarti atasnya sudah kita faktorisasi kan. X plus 2 sama dengan X min 1. Nah, bawahnya itu harusnya faktornya itu seperti ini. Uh, ya. Ya, di sini tuh X tidak sama dengan 2 itu tuh yang ini ya, untuk yang ini.
Nah, berarti faktornya itu yang ini. Yang ini. Itu yang ini. Aduh, agak ribet nih guys. Tapi itu ya. Jadi di sini kita bisa tulis X sama dengan, sorry guys. X plus 2/3. X plus 2/3. Terus ini sama dengan X min 1 gitu. Nah, udah selesai faktornya. Gitu sih guys. Nah, jadi yang ini itu sebenarnya bisa ditulis kayak gini gitu. Kenapa aku bilang ini tuh eh, faktornya? Karena sebenarnya syarat dari em, bilangan apa sih eh, fraction kayak gitu, fraction kayak gitu, eh, penyebutnya itu nggak boleh nol, nggak boleh nol. Makanya itu sebenarnya salah satu cara untuk eh, faktorisasi ya. Nanti tinggal diselesaikan pakai cara biasa kayak tadi, tinggal coret-coret. Gitu sih guys. Sorry, agak ribet ya. Oke, di sini kita punya geometri lagi. Saya kasih waktu 30 detik deh, 30 detik buat kerjanya. Oke, ini 30 detik udah habis ya guys. Nah, ini kalian tuh harus mengingat eh medikal kembali tentang segitiga istimewa. Segitiga istimewa. Yaitu yang ini, harusnya kalian pernah dengar ya. Ada 3, 4, 5. Nah, kalau kalian melihat segitiga yang di sebelah kiri, itu sebenarnya hanya 2 kali lipatnya segitiga yang di sebelah kanan. Betul. Kenapa ini penting? Karena ini akan memudahkan kita untuk mencari X di sini. Panjang yang tidak kita ketahui. Jadi nggak perlu kayak diakarin gitu. 10 kuadrat kurang 6 kuadrat untuk mencari X. Itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Tapi kalau kalian ingat ini dan kalian nyadar gitu, nyadar kalau ini tuh sebenarnya hanya faktor 2 dari segitiga yang sebelah kanan, itu bisa lebih cepat kerjanya. Di sini kan kalau kalian lihat, ini sebenarnya 6 ini kan hanya 3 kali 2 gitu. 3 kali 2. 10 juga 5 kali 2. Maka X ini harusnya berapa? 4 kali 2. 4 kali 2. Maka kita ketemu sisi setia 8. Nah, dengan begitu kita langsung bisa mencari P dan Q gitu. Luas segitiga kan setengah AT kuadrat kan, setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu 6, tingginya itu 8 yang tadi kita cari. Jadi sama dengan 24. Keliling segitiga tinggal tambahin aja. Berarti kelilingnya itu sama dengan 6 tambah 8 tambah 10. Jadi berapa? 24 juga. Maka kesimpulannya itu yang C. P sama dengan yang Q gitu. Gampang ya guys. Gampang banget. Kita lanjut yang ini. Oke. Ini soal nomor berapa deh? Lupa ya. Kayaknya 8 deh. Berapa? 7 deh. 7. Oke. Ini soal hitung-hitungan biasa nih. Hitung-hitungan biasa. Ini berapa ya? 30 detik lagi ya? 30 detik lagi.
Oke, 30 detik udah habis nih guys. 30 detik udah habis. Nah ini caranya gimana? Sebenarnya ini hitung biasa-biasa aja, hitung biasa. Tapi karena di sini ada desimal, ada bilang desimal gitu, maka yang ini nggak perlu dijadiin pecahan. Ya pecahan, nggak perlu dijadiin bentuk pecahan ya. Nggak perlu. Yang dijadiin desimal tuh yang ini. Dijadiin desimal. Kenapa? Karena kita mau bandingin. Kalau kita bandingin dalam bentuk pecahan, itu nanti lebih rumit. Apalagi kalau penyebutan itu beda. Lebih rumit. Nah, sekarang kita coba cari ya. Jadi kita cuma perlu hitung yang X ini guys. Hitung yang X. Jadi kan X sama dengan pangkat 3. Sama dengan 1/8. Nah, sebenarnya ini ada hafalan gitu guys. 1/8 itu langsung 0,125. Jadi langsung kelihatan gitu. Kalau X ini pasti lebih besar dari Y gitu. Tapi kalau misalnya kalian lupa gitu, atau mungkin nggak kepikiran untuk menghafal pecahan-pecahan kayak gitu, ya hitung manual aja. Hitung manual ya. 10, ini 8, ini 0, gitu. Kembali. Berarti ini 1 ke 8 tuh 8, 2, terus di sini 20, di sini 2, 16, sini 40, sini 5, 10, terus 0. Tuh. Nah, sebenarnya ada banyak guys. Kayak misalnya 1/3 itu berapa? 1/3 itu 0,333 gitu kan. Terus 1/4 itu 0,25, 1/5, 0,2, 1/6, 0, berapa nih? 1/6. Sebenarnya kalau kalian hafal ini itu bakal useful sih. Apalagi kalau soal-soal kayak gini tuh keluar gitu. Tapi maksudnya jangan difokuskan untuk menghafal ini. Jadi ini kayak ya mungkin waktu luang gitu baca-baca aja. Nanti bakal kapal sendiri sih. Ini itu sama dengan 1, 6, 6, 6 turut-turut gitu. Gitu sih guys. Maka kalau misalnya kalian kebetulan hafal ini 5 detik kelar gitu soalnya. Oke, sekarang lanjut yang ini soal geometri lagi ya. Geometri lagi soal nomor 8. Ini mirip kayak tadi lah. Mirip kayak tadi. Cuman ada sifat-sifat dari bangun datar yang perlu kalian tahu. Sifat-sifat dari bangun datar yang perlu kalian tahu untuk mengerjakan soal seperti ini. Mau kasih waktu 30 detik, nanti baru kita bahas bareng-bareng. Oke, 30 detik udah habis ya guys. 30 detik udah habis. Nah, ini kita mungkin kita review sedikit tentang sifat bangun datar ya. Oke. Nah, pertama sifat bangun datar yang mungkin yang bakal kepakai di soal ini ya. Pakai soal ini. Kalian harus lihat ini tuh sebuah paralelogram. Paralelogram. Karena dia paralelogram, para para gitu ya, paralelogram. Oke. Maka sisi-sisinya itu paralel. Sini paralel, sini paralel. Kita bisa memanfaatkan info ini untuk mencari X dan Y. Nah, sini paralel, sini paralel. Sini tadi X kan ya, sini X, sini Y. Nah, kalian harus tahu kalau X tambah Y itu sama dengan 180. Oke. Nah, kita punya persamaan pertama gitu. Persamaan pertama. Persamaan dua, pakai sifat segitiga. Apa ini? Oke, pakai sifat segitiga. Di mana di sini kan ada 3Y ya, 3Y sama dengan 180. Berarti Y sama dengan 60 gitu.
Karena semua sisi segitiga itu sama. Berarti ini segitiga sama sisi. Yang artinya sudutnya pun pasti 60. Nah, ketemu Y 60. Tinggal masukin ke sini. Set. Tuh, dapat X-nya. X-nya jadi 180 kurang Y kan. Jadi X sama dengan 180 kurang 60. Sama dengan 120. Gitu. Yeay. Ini gampang banget ya guys. Gampang banget. Oke. Soal nomor 9. Soal nomor 9 ini 30 detik lagi. 30 detik. Kalau soal 30 detik berarti agak simpel guys ya. Agak simpel. Nah, ini apa nih? 9. Oke. Coba kalian kerjakan soal ini dalam 30 detik. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ini soal ganjil dan genap. Ganjil dan genap. Oke, udah 30 detik ya guys. Udah 30 detik. Oke, Jihan coba C ya, coba C. Nih, apakah jawabannya C? Kita coba cek. Nah, jadi di sini ada cara cepatnya guys. Cara cepatnya sebenarnya bukan cara cepat, emang caranya begitu cara cepatnya. Jadi kalian harus tahu kalau ganjil kali ganjil itu sama dengan, oh jangan kali G deh. GA kali GA, ganjil kali ganjil itu sama dengan ganjil juga ya, ganjil. Gimana cara ingatnya? Kalian coba aja dengan bilangan ganjil. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 ini ganjil ya guys. Lalu ganjil kali genap itu sama dengan genap. Nah, cara coba gimana? Dengan bilangan yang genap juga gitu. Nah, 6 itu genap. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan. Ganjil tambah genap itu sama dengan ganjil. Bisa dites dengan 3 tambah 2, itu sama dengan 5. 5 itu ganjil. Sekarang eh ganjil kurang genap sama dengan ganjil juga ya, ganjil. 3 kurang 2 sama dengan 1, 1 ini ganjil. eh apa yang belum guys? Oh, ganjil tambah ganjil ya, ganjil tambah ganjil. Ganjil tambah ganjil jadinya genap. Ini kan sama dengan 6. Lalu genap tambah genap, hasilnya pasti genap juga. Gitu. Jadi 2 tambah 2 4. 4 tuh genap. Ini nggak perlu dihafal, sebenarnya cuma perlu kalian bayangin aja. Kalian coba ambil angka random gitu, yang ganjil dan yang genap tuh, untuk mengerjakan soal ini. Nah, ini bisa dites ya. Berarti kan ini A itu ganjil, B itu genap ya. Oke. Berarti A kuadrat itu ganjil ya guys. A kuadrat ganjil, karena ganjil kali ganjil kan ya. Dikurang em, genap kuadrat. Genap kuadrat itu tuh eh genap. Berarti ganjil kurang genap. Hasilnya tadi ganjil, ganjil. Nah, di sini ganjil ditambah bilangan ganjil. Yang kedua itu ganjil ditambah bilangan ganjil ya. Hasilnya genap. Nah, di sini genap dikurang bilangan ganjil. Genap dikurang bilangan ganjil, hasilnya ganjil. Nah, di sini ada ganjil kali genap. Ganjil kali genap, terserah kan genap. Berarti genap ditambah
bilang genap juga, berarti hasilnya genap. Oke, ya tanya, manakah berikut ini yang merupakan bilang genap? Berarti jawabannya 2 dan 4. Oke, benar ya, jawaban Jihan tadi benar ya, jawaban Jihan. Nice. Oke, sekarang lumayan tricky nih. Ketika 8 dibagi dengan 12, sisanya berapa? Coba. Oke, kok hitung mundur 5 detik? Oke, Jihan. Nice, B ya. Aku kasih hitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apakah jawabannya B? Kita lihat. Nah, karena ini menyangkut bilangan sisa ya, bilangan sisa. Kita coba review. Biasanya waktu SD, kalian ingat nggak? Kalau kalian tuh bagi-bagi, pasti itu pakai sisa. Awalnya tuh pasti pakai sisa. Nggak ada ngomongin koma. Dan misalnya 18 dibagi 3 gitu. Bagi 4 aja. Baik, 18 bagi 4. Nah, pasti kalian jawabnya ke 4 sisa 2. Ya kan? Kok bisa? Karena di sini 18 dibagi 4 kan. Coba. 4, 16. Nah, dia sisa 2. 2 ini udah stop. Nggak bisa dibagi lagi dengan 4. Karena udah lebih kecil dari 4 lah. Makanya kita stop 2. Makanya hasilnya itu 4 sisa 2. Ini kan sisa. Nah, dari sini kita bisa ambil definisi apa? Definisi. Kalau suatu bilangan, ini bilangannya, bilangan, em, kita kurangkan dengan sisanya, lalu kita bagi dengan suatu bilangan yang ditanya gitu, bilangan lain, bilangan. Nah, ini kan hasilnya jadi bilangan bulat, ya kan? Coba deh kita tes. 18 kurang 2, 16 kan? Nah, 16 dibagi 4, itu hasilnya 4, bilangan bulat. Oke, berarti apa? Berarti 2 ini itu sisanya. Oke, sudah sampai sini udah paham ya konsepnya? Nah, sekarang gimana kalau ini? 12 ini udah lebih besar dari 8. Kayak udah nggak bisa kita hitung biasa lah. Kira-kira sisanya berapa? Coba aku mau kalian kirim di chat deh. Kira-kira sisanya berapa gitu. Berarti gimana? 8 dibagi apa? 8 dibagi apa? Sisanya itu sisanya. 8 dibagi apa? Yang kalau dibagi 12 itu menghasilkan bilangan bulat. 8 dikurangin apa? Sorry, 8 dikurangin bilangan apa? Ya kalau dibagi 12 itu hasilnya bilangan bulat. Coba kalian jawab di chat dulu deh. Minum dulu, guys. Oke, karena belum ada yang ngirimin chat nih. Ehm, Jawabannya itu 8, guys. Jadi sisa itu 8. Kenapa? Karena ketika 8 dikurangi 8, itu pertanyaannya akan menjadi seperti ini kan. Akan menjadi 0 dibagi 12. 0 dibagi apapun, hasilnya pasti 0. Hasilnya pasti 0. Apakah 0 ini bilangan bulat? Jawabannya iya. Gitu ya, guys. Jadi 0 ini bilangan bulat. Jadi, kalau misalnya kalian mendapatkan soal seperti ini lagi,
di mana kayak pembaginya itu pasti lebih besar daripada pembilangnya, penyebut yang lebih besar dari pembilangnya. Terus ditanya sisa, pasti jawabannya itu pembilangnya itu sendiri. Gitu guys. Paham ya guys? Oke, nice, nice. Oke, soal di sini udah habis nih. Kita mungkin masih ada waktu dikit lagi ya. Kalian kira-kira ada mau mengirimkan soal guys? Mau mengirimkan soal yang perlu dibahas gitu? Ya, mungkin kalian nggak ngerti. Dua deh, dua. Dua. Kita bahas dua soal. Kalau ada yang mau ditanyain dari yang tadi kita bahas, oke, thank you Anggun. Mungkin aku bakal cari dua soal lagi guys, dua soal lagi buat kita bahas. Coba sebentar, sambil menunggu aku, kan mungkin ada soal-soal yang mau dibahas gitu. Kalau ada, tinggal dikirim ke grup. Yang menarik. Ya, ini ada aku temuin satu soal menarik ya guys. Ini mungkin guys, seru gitu. Satu lagi apa ya? Satu lagi. Satu lagi. Hmm, satu lagi mungkin ini ya. Jawaban. Nah, oke. Kita coba bahas soal yang ini. Ini kayaknya lingkaran deh guys. Lingkaran nih. Lingkaran full gini kali ya. Nih, oke. Ini coba kalian kerjain gitu. Ehm, ya satu menit lah. 1 menit. Coba. Ini soal geometri. ehm, Menurut aku pribadi nih kayak seru gitu. Coba. 1 minute. Oke, ada 1 menit kita bahas bareng-bareng ya guys. Ini chat SOP ya guys, chat SOP. Kan kalau misalnya mau coba jawab gitu, tapi takut nggak apa guys. Kita coba bahas bareng-bareng. eh oke, nah di sini kita dapat info apa nih? Dapat info kalau radius AD, radius lingkaran yang ini ya, itu 4. Sini berarti sini sampai sini, itu 4.
Terus BC ini 2. 2. Oke. CD itu 10. CD itu 10. Nah, sebenarnya, oh ini yang tanya luas bangun AEB. Luas bangun segitiga AEB. Berarti yang ini ya? Ya, yang ini. Nah, eh di sini tuh kita dapat info kalau ini tuh dua nggak kelihatan nih guys. Bentar ya. Oke, kalau ini tuh 90 derajat. 90 derajat, sebentar guys. Kalau ini tuh 90 derajat. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Oke. Berarti kita bisa ubah ini jadi bentuk apa ya guys? Jadi kayak nggak di dalam lingkaran-lingkaran lagi gitu. Tapi mungkin kita bisa dapat info ini. Ini tuh pasti 4 juga. Jarak dari sini tuh 4. Dari sini tuh 4. Sini 4. Nah, karena ini 90 derajat ya. 90 derajat. Ini belum tentu 90 derajat ya. Ini 4, ini... oh, sorry, ini 2 ya. Ini 2. Oke, ini 10 ini apa 10? Oke, ini 4, ini 2. Oh, jadi ya. Jadi 10 ya. Oke, berarti kita dapat nih X-nya berapa? Berarti kan tadi 10. 10 itu kan 4 tambah X tambah 2 kan ya? Dari sini kita bisa dapat X itu berapa? Jadi X tambah 6, X itu sama dengan 4. Oke, di sini 4 ya. Sini 4. Oke, kita dapat ini 4 gitu. Luas dengan segitiga AB. Berarti untuk menjawab soal ini kita harus cari tahu ini tuh berapa. Ini tuh berapa. Terus ini berapa. Tuh. Coba guys, ini gimana guys? Menurut gue strategi awal kalau ketemu soal yang kayak kita tuh no clue gitu ngerjain gimana, coba cari-cari yang tidak kita ketahui gitu. Oke, coba guys. Oke, ini kan AB kan ya. Ini AB, ini E. Coba guys, menurut kalian ini tuh 90 derajat juga atau enggak? Apakah itu 90 derajat atau enggak? Wah, oke, menurut Anggun 90 derajat ya. Hmm, coba sebentar guys. Kita cari pencerahan dulu ya, cari pencerahan dulu. Ini sambil diskusi aja guys. Nah, ini agak lucu gitu soalnya. Maka di atas 90. Yang unik tuh ini. Yang unik tuh kenapa ini bisa 90 gitu. Ini sebenarnya nggak mungkin 90. Mau gimana pun sebenarnya susah gitu supaya ini jadi 90. Mm-mm. Susah aja guys. Berarti kalau misalnya itu nggak 90, coba guys, gimana guys? Apakah dia 90 derajat?
Yuk, 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 yuk. Hmm. 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 Oke, berarti kita mengabaikan 90 derajat ya, guys. Kita mengabaikan 90 derajat. Kita coba ulang dari awal. Dengan mengabaikan 90 derajat. Karena ternyata dia tuh tidak mungkin 90 derajat. Aduh, sebentar guys. Semua gitu. Duh, gimana ya? Ada apa sih? Salah deh. Coba, 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 coba. Oke, anggap ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Ini tidak 90 derajat. Karena tidak mungkin. Oke, ini 4 kan ya? Ini 4, ini 2 gitu. Ini 42, ini 10, ini 10. Ini 10. Coba, 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 gimana, gimana. Oke, coba kalian jawab dengan mengabaikan kalau itu tuh 90 derajat. Wah, ini rancu banget ya. Oh, gini guys, gini guys, gini guys. Oke, oke, dapat nih, dapat nih. Jadi sebenarnya ya, soalnya benar. Sebenarnya soalnya benar. Oke, oke. Nah, ini kita coba hitung biasa ya, hitung biasa. Oke, kita pertama coba menggambar segitiga nih, gambar segitiga. Segitiga apa? Segitiga ABE. Ini kan 90 derajat nih, segitiga siku ya. Sini A, berarti sini B, lagi kan, sini E. Karena kita cuma perlu sebenarnya mencari luas segitiga ini kan. Karena kita cuma perlu mencari luas segitiga ini, kita cuma perlu mencari eh, AB berapa, AE berapa. Nah, BE ini sebenarnya kita udah dapat. BE kita udah dapat dari mana? Dari panjang CD. Jadi panjang CD itu sama dengan BE. Karena 90 derajat di sini siku-siku gitu. Jadi bentuknya sama kayak persegi panjang gitu, persegi panjang. Nah, jadi EB kita udah dapat 10 ya. AE berapa? Nah, AD kan ini, AD kan 4. Terus BC kan 2. Jadi AE itu 4 kurang 2. Dari 2. Nah, AB cara dapatnya dari mana? Pakai Pitagoras. Pitagoras kan. Ini 10 kuadrat, ini kurangi 2 kuadrat. Terus 100 kurang 4. Nah, 96 gitu. Nah, 96 itu kita bisa ringkas. Bisa kita ringkas ya. Sebentar. Bisa ringkas jadi 16 kali 6. Nah, di sini kita bisa simplify gitu. Jadi 4 akar 6. Oke, sekarang tinggal hitung luasnya. Berarti AE ini alas, AB itu tinggi. Jadi AE dikali AB. Sama dengan setengah kali 4 akar 6. Eh, kayak kali 2. Sama aja guys. Jadi jawabannya itu 4 akar 6. Oke, oke, soal yang agak-agak ya. Oke, terakhir.
Soal terakhir nih, terakhir soal bonus. Jadi ini soal Selasa ini ya, Selasa PM gitu. Kita diminta untuk membuat model matematika. Gimana nih cara buatnya? Coba, 1 menit ya. Mau kasih waktu 1 menit. Oke, udah 1 menit ya guys. Coba kita kerjakan soalnya. Wait. Oke, nah, oke. Cinta jawabnya B ya. Coba kita cek apakah cinta benar. Oke, nah kunci dari menjawab soal ini adalah sabar. Sabar. Dan baca hati-hati gitu. Oke. Untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin bubut. Nah, mesin bubut ini kita misalkan dengan X gitu. Mesin bubut. Dan 2 kerja mesin mil. Mesin mil. Nah, apakah kalian perlu tahu apa itu mesin bubut dan mesin mil? Tidak perlu tahu ya guys. Tidak perlu tahu. Jadi tinggal diganti aja gitu namanya. Jadi X dan Y gitu. Mesin bubut X, mesin mil Y. Sedangkan untuk barang tipe B, perlukan 5 jam kerja mesin bubut dan jam kerja mesin mil. 3 jam kerja mesin mil. Eh, bentar. Kan 2 jam kerja mesin mil. Oke. Nah, sini udah kita beri variabel ya. Jadi sini mereka cuma pakai mesin bubut dan mesin mil aja. Jadi cukup X dan Y. Nah, kita langsung bikin persamaannya. Gimana caranya? 2 jam kerja, diperlukan 4 jam kerja mesin bubut gitu. Berarti tinggal 4X gitu. X ini sebenarnya jam kerja ya. Ini ada jam kerja. Jam kerja. Iya juga jam kerja mesin mil gitu. 4X. Dan 2 jam kerja mesin mil. 2Y. Sedangkan untuk barang tipe B, ini untuk tipe A, sedangkan untuk barang tipe B diperlukan 5 jam kerja mesin bubut, 5X, dan 3 jam kerja mesin mil, 3Y. Ini tipe B. Oke. Setiap hari, kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang tipe A dan Y barang tipe B, maka model matematika yang tepat adalah ternyata kita salah salah ini ya, salah mendefinisikan variabel gitu. Ternyata di sini mereka udah definisikan sendiri gitu. Jadi dapat dihasilkan X barang tipe A, X barang tipe A. Jumlah tipe A itu ada X gitu. Dan barang tipe B, maka model matematika yang tepat. Oke. Oke. Sebentar guys.
Ternyata X itu ini ya, coba berarti ubah. Coba kita analisis dengan hati-hati gitu. Oke, coba untuk lebih memudahkan analisis kita buat tabel ya, guys. Kita buat tabel. Oke, pertama di sini ada mesin bubut, di sini mesin mil, di sini X, dan di sini Y. X itu tadi untuk barang tipe A ya, tipe A. Di sini tipe B. X dan Y itu adalah jumlah barang. Oke, untuk membuat barang tipe X itu diperlukan 4 jam kerja mesin bubut, 2 jam kerja mesin mil. Dan Y itu diperlukan 5 jam kerja mesin bubut dan 3 jam kerja mesin mil. Dan dua-duanya itu harus kurang dari 15. Waktu dari tiap mesin itu harus kurang dari 15 tuh. Kedua, mesin tersebut tidak boleh kerja dari 15. Oke, dari sini udah kelihatan ya. Berarti kita tuh modelnya tuh untuk tiap mesin, guys. Untuk tiap mesin. Model matematika untuk tiap mesin gitu. Berarti di sini langsung aja. Langsung aja. 4X tambah 5Y kurang dari 15. Lalu 2X tambah 3Y kurang dari 15. Oke. Jadi jawabannya itu adalah B. Di sini ada tambahan X kurang dari, lebih dari atau kurang dari 0. Dan itu lebih dari atau kurang dari, atau sama dengan 0, sorry. Itu tuh maksudnya adalah barang tersebut nggak boleh negatif gitu. Berarti jawabannya yang B. Pada paham nggak, guys? Pada paham nggak? Oke, paham ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, mungkin kita sudahi dulu untuk pembahasan PK hari ini. Em, aku mohon maaf kalau ada kurangnya, nanti ini bakal aku share. Mohon maaf kalau ada kurangnya, dan kalau misalnya belum ngerti, boleh diskusi aja di grup. Em, sebelum kita akhiri, mungkin kita foto dulu ya, guys. Kita foto dulu. Oke, sebentar.